wa kana qadiran 'ala as-shaum. Pembahasan yang kedua. Yang pertama apa tadi? Tidak wajib puasa bagi anak kecil walaupun dia murahid, ya. Pembahasan yang kedua, istri sendiri belum bisa mandi sendiri, itu namanya belum tamyiz. Syaratnya harus mencapai umur 7 tahun dan juga tamyiz. Yang terakhir adalah mampu untuk berpuasa. Bagaimana caranya antum tahu kalau anak-anak kita sudah mampu berpuasa? Bagaimana caranya tahu? Bagaimana Banat? Gimana cara melatihnya? Gimana? Variatif caranya ya, bisa dengan cara ini, cara ini, cara ini begitu. Tapi biasanya begini kata guru saya. Tanda-tanda anak yang sudah mampu berpuasa itu adalah badannya besar misalkan. Atau badannya kecil tapi dia apa? Jadi tahu banget ya, kalau antum punya anak misalkan sudah umur 7 tahun, kemudian sudah tamyiz. Apa tanda-tanda tamyiz? Oke, bisa nyuci piring sendiri. Bisa ngepel sendiri. Jadi ketika sudah mencapai umur 7 tahun dan sudah tamyiz, juga terlihat mampu untuk berpuasa. Kalau ada satu di antara 3 qaid ini tidak terpenuhi, maka seorang wali, bapak, kakek, nenek atau ibunya begitu tidak wajib memerintahkan anaknya untuk Jadi kewajiban memerintahkan anak untuk berpuasa itu adalah kewajiban kifai, bukan fardu ain. Dalam arti kalau ibu sudah memerintahkan maka sudah tanggungan ayah juga selesai, tidak wajib untuk memerintahkan juga begitu. Wa idza balagha asyra sinina walam yasum yajuzu lil waliyyi ayyadribahu. Kemudian kalau ada anak sudah berumur 10 tahun dan dia masih belum berpuasa juga, tidak mau berpuasa, maka boleh bagi walinya untuk memukul dorban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa maksud pukulan yang tidak menyakitkan? Tidak memukul area-area wajah. Haram memukul area wajah secara mutlak dalam fikih. Ulama sepakat semuanya, nggak ada khilaf di sini. Haram memukul area wajah walaupun ala sabilil mizah, walaupun bercanda. Ya. Anak atau orang tua ke anak, guru kepada murid tidak boleh memukul area wajah. Haram secara mutlak.
tidak ada alasan yang diperbolehkan, dan itu menurut ijma para fuqaha, nggak ada khilaf terkait keharaman memukul area wajah. Tahu MMA? Apa hukumnya? Haram hukumnya. Darul Ifta mengatakan haram ya. Tinju apa hukumnya? Haram hukumnya. Kenapa? Karena mengenai area wajah. Jadi yang pertama, apa jargonnya PS1 itu? Selok taparani. Ajib. Jadi tidak boleh, maksud dari pukulan yang tidak menyakitkan itu pukulan yang tidak boleh mengenai area juga tidak boleh memukul area-area vital yang membahayakan. Misalkan alat vital nggak boleh hukumnya dipukul, haram hukumnya. Ya. Terus bagaimana dan apa maksud pukulan yang tidak menyakitkan? Misalkan dengan menjewernya, ya, misalkan dengan dipukul menggunakan sarung. Tapi jangan sarung yang dilipet-lipet itu ya. Itu perang sarung nanti ya. Kalau itu sakit, menyakitkan ya. Tidak boleh pukulan yang menyakitkan. Jadi cara kita mendidik anak, cara kita mendidik murid itu bukan dengan cara yang menyakitkan, bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Misalkan begini, kalau kita hanya sekedar menjewer anak kita, nggak ada gunanya, nggak ngefek misalkan. Bisa ngefek dengan cara ditabok misalkan. Apakah boleh ditabok? Tetap tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun akan ngefek nantinya, tetap tidak akan diperbolehkan. Dalam fikih nggak diperbolehkan kalau itu menyakitkan pukulannya, walaupun ada tidak afada, walaupun itu ada gunanya. Paham? Banyak cara lain ya untuk memotivasi anak agar dia berpuasa, agar dia mau sholat, dengan diberikan hadiah misalkan. Bukan dengan cara dipukul misalkan begitu. Jadi yang kedua, ketika anak sudah mencapai umur 7 tahun, sudah tamyiz dan sudah mampu berpuasa, maka wajib bagi wali untuk memerintahkan juga wajib untuk memerintahkan sholat, bukan hanya puasa. Ketika umur 7 tahun dan sudah tamyiz, wajib bagi walinya untuk memerintahkan anak untuk berpuasa. Sekarang ketika umur 10 tahun, ya, dan dia masih tidak mampu berpuasa, tidak ingin berpuasa, tidak mau berpuasa, maka diperbolehkan. Tidak wajib hukumnya, tapi apa? Boleh bagi walinya untuk memukul sang anak dorban ghairu mubarrihin. Dorban ghairu, dengan pukulan yang tidak boleh menyakitkan, tidak boleh memukul area wajah, tidak boleh memukul area-area yang membahayakan dirinya. Paham? Ya. Itu adalah maksud dari baligh. Sekarang al-aqil. Akil di sini adalah orang yang memiliki akal. Bagaimana kalau orang yang tidak memiliki akal? Ada kalanya dia gila, ada kalanya sedang mabuk. Ya. Maksud akal di sini bukan sadar. Apa ya? Nanti akan dibahas. Jadi ghairu aqil, orang yang tidak berakal, ada kalanya dia al-majnun, ada kalanya al-mughma alaih, ada kalanya sakron. Dari 3 orang ini, siapa yang betul-betul tidak memiliki akal? Majnun. Mughma alaih, orang yang pingsan, dia memiliki akal kan? As-sakron, orang yang sedang mabuk, dia masih memiliki akal kan? Tapi akalnya sedang tertutup kala itu. Tapi kalau majnun memang betul-betul tidak berakal dia. Walaupun kadang mungkin ada yang sembuh kembali kan? Ya. Jadi ghairu aqil, ada kalanya al-majnun, al-mughma alaih atau as-sakron. Al-majnun, apakah wajib berpuasa? Wajib berpuasa atau tidak? Tafsil. Apa tafsilnya?
idza ta'adda bijununihi idza lam yata'adda bijununihi. Jadi gila itu ada kalanya gila yang disengaja, ada juga gila yang tidak disengaja. Apa contoh gila yang disengaja? Hah? Jadi gila itu ada yang terjadi karena kecerobohannya, ada pula gila yang terjadi karena di luar kecerobohannya. Gila yang terjadi karena kecerobohannya misalkan ada orang yang sering mengkonsumsi obat anjing sehingga dia menjadi gila. Apa nama obatnya? Obat anjing. Obat rabies. Mungkin nggak terjadi begitu? Orang yang terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan sehingga dia menjadi gila. Itu adalah gila yang bitta'addi. Gila yang bitta'addi. Ada yang gila yang ghairu ta'addi karena memikirkan asmara misalkan. Kalah pemilu. Ada suatu cerita. Jadi cerita ini dikisahkan oleh orang yang biasa mengurus ODGJ, orang dalam gangguan ketika dia tanya apa dampak terbesar orang menjadi gila, jawabannya adalah karena masalah asmara. Iya, laki-laki gila karena memikirkan asmara. Perempuan gila karena memikirkan asmara begitu ya. Jadi kesimpulannya al-majnun idza ta'adda bijununihi, kalau ada orang gila yang gilanya ini karena kesengajaan dari dirinya atau karena kecerobohan dari dirinya, maka wajaba saumu ai wujuban iqadi sababin. Wujuban iqadi sababin. Apa maksud wujuban iqadi sababin? Maksudnya khitab dan kewajiban untuk berpuasa itu sudah ditanggungkan kepadanya walaupun dia ketika itu masih menjadi gila. Dalam arti apa? Dalam arti kalau dia sudah sembuh wajib untuk mengqadanya. Itu maksud dari wajaba saumu wujuban iqadi sababin. In iqadu sabab, terjadinya sebab kewajiban dia berpuasa itu ditanggungkan kepadanya agar dia wajib mengqadanya ketika sudah sadar nanti. Itu maksud dari wujuban iqadi sababin. Karena orang gila walaupun dia berpuasa kan puasanya tidak akan sah. Begitu kan? Maka dari itu dia hanya terkena tanggungan kewajiban seperti orang yang haid nanti. Orang yang haid nanti wajib berpuasa walaupun kewajibannya nanti kalau sudah selesai dari masa-masa haidnya. Paham? Jadi al-majnun idza ta'adda bijununihi wajaba shaumu ai wujuban iqadi sababin. Wujuban iqadi sababin. Yang kedua, idza lam yata'adda bijununi. Kalau gilanya itu murni, ya. Tahu kisahnya Laila Majnun? Itu kan gilanya murni karena memikirkan Laila. Laila itu sepupunya. Kenapa orang Arab dulu dalam kisah Laila Majnun, kenapa Majnun tidak Qais namanya kan? Kenapa tidak dinikahkan dengan Majnun saja? Tidak bisa, kenapa? Kenapa tidak bisa? Laila itu adalah sepupunya Majnun. Sepupunya Qais. Tradisi orang dahulu kalau sudah ada kisah asmara yang sudah terlalu viral, tidak akan mungkin dinikahkan. Ya, kalau sudah terjadi kisah asmaranya dan itu belum dinikahkan, maka tidak akan dinikahkan. Zaman dulu begitu, kisah-kisah jahiliyah. Jadi idza lam yata'adda bijununihi lam yajib ay wujuban iqadi sababin. Ada orang gilanya murni, tidak disengaja. Selama 3 tahun, tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia masih
selama 3 tahun. Wujuban iqadi sababin. Paham? Ada yang ditanyakan? Yang mengenai yang misalkan ada Intel. misalkan habis itu ya dia masuk ke kondisi habis itu ketangkap sama musuhnya, dibuat gimana saja jadi bahan percobaan kan atau apa sampai dia jadi gila. Jadi gila. Maka dia masih ada tanggungan kewajiban buat mengkodok apa puasanya. Itu ghairu ta'addi. Itu ghairu muta'addin bijun, karena itu kan sebuah tuntutan. Maka itu termasuk ghairu muta'addin bi jununihi. Ada yang lain? Sekarang orang yang memakai narkoba itu karena 3 hari masuk mana? Sukron. Bukan majnun. Sakar masuknya. Sekarang al-mughma alaih. Yajibu as-saumu wujuban iqadi sababin mutlaqon. Mughma alaih itu dalam fikih, ya. Kalau antum temukan konteks mughma alaih dalam fikih itu bisa mencakup orang yang pingsan atau juga masuk kategori orang yang terkena penyakit epilepsi. Kok epilepsi? Penyakit ayan yang kadang kambuh karena sembuh itu, yang kadang sampai berbusa mulutnya, itu masuk kategori mughma alaih. Jadi orang yang pingsan atau orang yang terkena penyakit epilepsi wajib untuk berpuasa, dalam arti kalau dia sudah sadar dari pingsan atau penyakit epilepsinya, wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Wajibnya wujuban iqadi sababin ay mutlaqon. Apa maksud mutlaqon di sini? Sawaun bita'addin aw bighairi, entah pingsannya itu disengaja atau tanpa disengaja. Penyakit epilepsinya disengaja atau tidak disengaja. Misalkan orang pingsan karena tidak disengaja, karena mutolaah kitab Yaqutun Nafis sampai dia pingsan. Itu namanya pingsan bi ghairi ta'addin. Akhirnya dia tidak berpuasa selama 5 hari misalkan. Wajib mengqadha puasanya. Ya. Atau misalkan orang pingsan karena main ML misalkan. Mabar pusing pingsan akhirnya. Ya, sampai mitik, enggak mitik pingsan akhirnya. Maka wajib untuk mengqadha puasanya dia tinggal. Jadi pingsan secara mutlak, entah bita'addin atau ghairu ta'addin, wajib mengqadha puasanya. Paham? Sekarang sakron. Apakah sakron wajib mengqadha puasanya? Di sini ada khilaf ya. Menurut Ibn Hajar Al-Haytami atau menurut Ibnu Qasim Al-Abbadi. Ibnu Hajar itu murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, punya murid Ar-Ramli, punya murid Al-Khatib Asy-Syirbini. Semuanya itu Azhari, kakak kelas kita ya. Senior yang harus dijadikan role model itu. Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj. Minhaj karya siapa? Karya Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah mengatakan apa? Tafsil. In ta'adda bijununihi la yajibus shaumu. Yajibu wa illam ya ta'adda bijununihi lam yajib as-shaum. Kata Ibnu Hajar, kalau mabuknya itu karena bijununihi, bisakronihi afwan. Bisukrihi yajibu shaum wa illam ya ta'adda bisukrihi bisukrihi
Jadi kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kalau mabuknya itu dengan disengaja, maka wajib untuk wajib mengqadanya nanti. Tapi kalau tidak disengaja, wa illam yata'adda bisukrihi lam yajib tidak wajib berpuasa. Dalam arti tidak wajib Bagaimana contoh mabuk yang tidak disengaja? Misalkan dia dikasih minuman, tidak tahu kalau ternyata itu adalah vodka misalkan. Akhirnya dia minum sehingga menjadi mabuk selama 5 hari. Ya. Maka wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika masa mabuknya. Paham? Itu menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Qasim Al-Abbadi, yajibu as-saumu mutlaqon. Menurut beliau wajib berpuasa secara mutlak, entah mabuknya disengaja atau tidak mana yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i? Semuanya mu'tamad. Ibnu Hajar pendapatnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Qasim Al-Abbadi itu juga mu'tamad dalam mazhab Syafi'i pendapatnya. Ibnu Qasim Al-Abbadi itu penulis Hasyiyah Tuhfatul Muhtaj. Azhari juga dan dia orang Mesir. Semuanya kakak kelas kita, ya. Paham semuanya? Jadi ini mu'tamad, terserah mau yang difatwakan itu Ibnu Hajar pendapatnya atau pendapat Ibnu Qasim Al-Abbadi, semuanya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tidak keluar dari madhab, ya. Tidak perlu taklid dan keluar madhab lain. Enggak, ini khilaf di sini khilafnya dalam madhab. Semuanya mu'tamad dalam madhab. Paham semua? Ada yang ngantuk? Wujuba mutalabatin minna itu adalah tuntutan dari kita itu maksudnya begini. Orang kafir yang dia murtad, kafirnya kafir murtad, itu wajib kita perangi nantinya. Karena haddur riddah. Bagi pemerintah wajib untuk diperangi, wajib memeranginya. Itu maksud wujuba mutalabatin minna. Tadi kan di bagian yang balik ada tamyiz, itu kalau misalnya anak kan sekarang bisa membedakan dan lain-lain, bisa anak 7 tahun, tapi kalau misalnya dia anak autis, nah itu kan kadang belum bisa makan sendiri, kadang pas dibantuin gitu sampai besar malah. Itu setelah dia dijamin juga wajib berpuasa, dan gimana kalau saya dijamin itu gimana cara melatihnya? Oke. Ada sebagian orang yang terkena penyakit autisme atau Down syndrome ya. Down syndrome itu sudah dibahas di Darul Ifta. Darul Ifta pernah membahas masalah terkait kewajiban ibadah bagi orang yang terkena penyakit Down syndrome. Apa hukumnya? Kata beliau, Darul Ifta memfatwakan bahwasanya orang yang terkena penyakit Down syndrome itu disamakan seperti majnun, seperti orang gila, ya. Tidak terkena tuntutan kewajiban apa-apa, tidak wajib diperintahkan untuk berpuasa, tidak wajib diperintahkan untuk sholat, karena akal dia tidak sempurna. Paham? Ada pertanyaan lain? Jadi kalau misalkan buat orang yang koma sampai 3 tahun atau 4 tahun dia baru sadar, dan apakah dia wajib memperbaiki dan dia masuk atau bukan kategori mana? Mugma alaih. Enggak wajib. Menurut khilaf di sini. Ibnu Hajar mengatakan tidak wajib karena dia afan mugma alaih tidak wajib. Bentar. Sekarang begini, orang yang koma apakah disamakan seperti mugma alaih atau sakron? Orang yang dibius, ya, atau orang yang dibius itu disamakan seperti sakron. Sakron kan ada khilaf di sini kan. Sekarang orang yang koma apakah disamakan seperti sakron atau mugma alaih? Wallahu alam, saya nggak tahu jawabannya.
Nggak tahu apakah disamakan seperti mugma alaih atau sakron. Kalau disamakan seperti sakron, maka wajib mengkodoknya secara mutlakan. Dalam mazhab Syafi'i orang yang sakron, afan kalau mugma alaih, maka wajib mengkodok secara mutlak. Walaupun itu sebabnya karena kecelakaan dari apa? Iya. Kalau disamakan seperti mugma, karena mugma alaih kan wajib mengkodok puasa secara mutlak. Bita'addin atau ghairu ta'addin. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Karena kita mengkaji mazhab Syafi'i, tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Kemudian itoqoh. Gak muat ini di mana ya? Apa saja? Foto sama anaknya ta? Gini. Terus kalau yang baru pasti baru adi berarti tidak wajib. Gimana? Kalau yang tidak ada Wajib mengkodoknya. Di dalamnya tak ada, tidak wajib mengkodok. Iya. Paham semuanya, paham? Atau di sini saja tokoh ya. Kita bawa di sini. Itoqah itu mampu maksudnya. Ai al-itoqatu hissan wa syar'an. Mampu secara hissi, secara kasat mata atau mampu secara syar'i. Ya. Fal ajizu 'anis shaumi hissan au syar'an la yajibu alaihi as-shaum. Orang yang tidak mampu berpuasa entah secara hissi atau secara syar'i, maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Fal ajzu anis saumi, ketidakmampuan untuk berpuasa ada kalanya secara syar'i, ada kalanya secara hissi. Al-ajzu asy-syar'i wa huwa ma kana sababuhu al-haidha awin nifasa awil wiladata. Itu namanya al-ajzu ma kana sababuhu al-haidha awin nifasa awil wiladata. Itu namanya al-ajzu ketidakmampuan secara syar'i. Itu maksudnya adalah setiap hal yang sebabnya adalah haid, nifas, atau melahirkan. Perempuan yang sedang haid tidak wajib untuk mengqadha, tidak wajib untuk berpuasa ketika masa haidnya sedang berlangsung. Wa yajibu ala haula'i wajibu shaumu ala haula'i wujuba in'iqadi sababin. Jadi orang yang sedang haid atau sedang nifas atau sedang melahirkan, dia tidak wajib untuk berpuasa ketika itu. Ya kan? Tapi wajibu ala haula'i wujuban iqadi sababin, karena mereka wajib untuk mengqadha puasanya. Kata Sayyidah Aisyah, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i as-shaumi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Ya. Kenapa perempuan tidak terkena kewajiban puasa? Apa alasannya, Banat? Apa hikmahnya perempuan yang sedang haid istimewa? Kenapa perempuan tidak wajib berpuasa Ramadan? Apa alasannya? Hikmahnya apa hikmahnya? Menjaga bayi. Sedang haid.
Apa karena moodnya sedang baik begitu? Maka tidak wajib berpuasa. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah karena itu ibadah. Karena itu sebuah perintah. Perempuan tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika masa haidnya. Hikmah yang kedua adalah agar tidak ada dua hal yang bisa melemahkan tubuhnya. Puasa itu melemahkan tuh, keluarnya darah juga melemahkan tuh, agar tidak berkumpul dua hal yang melemahkan tubuh seorang perempuan, akhirnya puasa tidak diwajibkan. Paham? Jadi al-ajzu asy-syar'i wa huwa ma kana sababu al-haidu awin nifas. Seorang yang sedang mengeluarkan darah nifas itu kadang sampai 60 hari. Ya. Maksimal 60 hari, maka tidak wajib untuk berpuasa. Juga yang sedang melahirkan juga tidak wajib untuk berpuasa. Tapi orang yang sedang haid, sedang nifas dan sedang melahirkan, kalau dia tidak berpuasa, ya maka wajib untuk mengqadha puasanya nanti. Al-wiladah di sini adalah imma dia melahirkan anak normal atau hanya mudghah atau hanya alaqah saja. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Kalau alaqah segumpal walaupun yang dilahirkan itu alaqah atau mudghah, maka itu dianggap wiladah. Kemudian hissi. Apa itu hissi? Al-ajzu al-hissi wa huwa alladhi yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun syadidatun bisababi as-shaum. Setiap sesuatu yang mana akan menyebabkan orang merasa keberatan yang sangat luar biasa disebabkan puasa. Itu namanya al-ajzu alladzi yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun syadidatun bisababi as. Kalau orang menemukan keadaan di mana dia sangat keberatan sekali, masyaqqah yang di luar batas disebabkan dia berpuasa, maka itu disebut dengan al-ajzu setiap keadaan itu kalau terjadi dan dia merasakan keberatan yang sangat luar biasa ketika dibarengi dengan puasa, maka keadaan itu tidak mewajibkan dia untuk berpuasa. Paham? Wa min asbabi al-ijzi al-hissi, wa min asbabihi, termasuk sebab al-ajzu al-hissi, ketidakmampuan secara indrawi, yang pertama adalah kabirus sin, orang yang sudah tua renta, lansia, ya, entah laki-laki atau perempuan. Kalau sudah lanjut usia, maka itu sudah tidak mampu untuk berpuasa secara hissi. Secara hissi. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa yang kedua? Syiddatul ju' wal 'atash. Bihaitsu la yuhtamalu adatan. Jadi di antara sebab ketidakmampuan secara hissi, yang pertama adalah kabirus suin, orang yang sudah tua renta. Yang kedua adalah syiddatul ju' wal 'atash bihaitsu la yuhtamalu adatan. Rasa lapar atau haus yang sudah di luar batasan.
atas kemampuan begitu. Maka itu boleh bagi seseorang yang terkena keadaan seperti untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya. Batasan lapar dan haus yang di luar kemampuan pada kemampuan normalnya adalah menurut Syekh Mustafa Abdul Nabi, kalau ada orang lapar dan haus, saking lapar dan hausnya tidak mampu untuk berdiri ketika sholat, itu adalah al-ju' wal 'atash alladzi la yuhtamalu adatan. Tapi kalau masih normal, lapar dan hausnya nggak boleh ya. Kalau masih dalam batas normal, wajib qadha pasti. Yang ketiga adalah al-ishtighalu bi'amalin yashukku ma'ahu as-sawmu jiddan. Sibuk melakukan sebuah pekerjaan yang mana akan sangat berat sekali dilakukan ketika dibarengi dengan berpuasa. Kal banna'in kata fuqaha, tukang bangunan. Wal khabbazin, tukang membuat roti, kan panas. Tahu tukang-tukang pembuat roti panas kan? Walladzina yaqta'una suhura fis sahra, orang-orang pemahat batu di padang Sahara. Kan pekerjaan berat itu, nggak mungkin dilakukan dengan keadaan puasa. Jadi orang yang menjadi kuli, orang yang memiliki pekerjaan membuat roti atau pemahat batu di padang Sahara, dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Nah, 3 orang ini, kabirusin syiddatul ju' wal 'atash bihaitsu la yuhtamalu adatan, al-ishtighalu bi amalin yashukku ma'ahu shaumu jiddan, boleh tidak berpuasa, artinya boleh membatalkan puasanya, tapi tetap wajib niat di malam harinya. Di malam hari bagi orang yang terkena 3 keadaan ini, wajib niat puasa di malam harinya. Kemudian kalau ternyata di siang hari tidak mampu, boleh membatalkan puasanya dan wajib mengqadhanya. Kalau ternyata kala itu di hari itu dia mampu dan sudah niat berpuasa, maka tidak boleh untuk membatalkan puasa. Biasanya kalau saya bekerja ketika menjadi kuli bangunan, berat dilakukan kalau dalam keadaan puasa. Tapi kali ini ternyata tidak. Karena pekerjaannya normal misalkan hari ini, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Nyoba puasa terlebih dahulu dan niat malam harinya. Gitu.
Kalau dia sesar itu terkena nifas sama wiladah juga sih. Kena. Sesar itu masuk kategori wiladah. Jadi wiladah itu entah melahirkan yang normal atau dengan sesar, tetap dianggap wiladah. Mewajibkan mandi besar, juga membatalkan puasa. Terus kalau dokter yang kerjanya operasi atau 24 jam itu terkena yang hisi. Mungkin terkena. Kalau misalkan disebabkan puasa, pekerjaannya tidak akan dilakukan dengan sempurna, tidak akan fokus misalkan. Tukang parkir. Apa? Walaupun panas, masih kuatkan bekerjanya. Nggak akan hilang fokusnya kan? Walaupun dia berpuasa. Nggak boleh. Nggak boleh batalkan puasanya. Tukang parkir. Kemudian yang keempat adalah inqadhu hayawanin muhtaramin musyrifin alal halaki bisababi al-gharqi awil harqi awil hadmi. Sebab yang keempat adalah di mana keadaan seseorang dianggap tidak mampu berpuasa secara hissi adalah inqadhu hayawanin muhtaramin musyrifin alal halaki bisababi gharqin awil harqi awil hadmi. Ya, menyelamatkan hewan yang muhtaram, hayawanun muhtaram, musyrifin alal halaki, yang hampir meninggal atau mati, bisa babil gharqi, disebabkan tenggelam, awil harqi atau terbakar, awil hadmi atau terkena reruntuhan, al hadmi. Siapa itu hayawanul muhtaram? Hayawanul muhtaram? Hayawanul muhtaram ya. Istitrad, mas'alatun istitradiyah. Atau hayawan ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram yang pertama adalah tarikus salat. Yang kedua adalah az-zani al-muhsan. Yang ketiga adalah al-murtad. Yang keempat adalah al-kalbu al-akur. Bener gak? Yang Haji Safina. Bener gak ghairu muhtaram ada segini? Hewan ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram adalah tarikus sholati, orang yang tidak sholat setelah ada perintah dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah mewajibkan sholat dan orang itu tetap tidak mau sholat, ya, diperintahkan sholat dia tidak mau, oleh pemerintah diperintahkan sholat dia tidak mau, maka itu masuk kategori tarikus sholati yang ghairu muhtaram, boleh diperangi nanti. Yang kedua az-zanil muhsan, orang yang zina muhsan itu juga ghairu muhtaram. Yang ketiga adalah murtad. Itu adalah ghairu muhtaram. Yang keempat adalah al-kalbu anjing yang galak. Itu juga ghairu muhtaram. Atau anjing yang terkena penyakit rabies. Itu ghairu muhtaram. Sedangkan selain
4 ini adalah muhtaram. Kalau ada orang menemukan keadaan ingin menyelamatkan hewan yang muhtaram selain 4 tadi, disebabkan karena tenggelam, ingin mati disebabkan karena tenggelam, terbakar atau terkena runtuhan bangunan, dan dia tidak mampu menolongnya, kalau dalam keadaan berpuasa, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Paham? Yang kelima, khaufu al-murdi'i husula masyaqqatin syadidatin laha au khafat ala radi'iha. Yang kelima adalah khauful murdi'i, kekhawatiran wanita yang sedang menyusui, husula masyaqqatin syadidatin, terjadinya masyaqqah yang sangat luar biasa laha untuk dirinya. Kalau perempuan sedang menyusui, entah menyusui anaknya atau menyusui anak yang bukan anaknya, ya, entah dibayar atau tidak dibayar, entah yang disusui itu adalah anak manusia atau anak bukan dari manusia, anak hewan misalkan, disusui perempuan. Dalam fikih kita membahas hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. Bahkan kata fuqaha ketika membahas murdi, sawaun kana radi'u adamiyan au ghairu adamiyyin. Entah yang disusui itu manusia atau bukan manusia. Misalkan menyusui jin, mungkin tidak. Nggak mungkin kan, tapi dibahas dalam fuqaha. Oleh fuqaha dibahas ya. Menyusui hewan, terjadi nggak? Nggak terjadi kan, tapi dibahas oleh para fuqaha. Kalau ada perempuan menyusui hewan, ya. Misalkan kalau dia menyusui dalam keadaan berpuasa, khawatir akan membahayakan dirinya, khawatir akan sangat keberatan sekali kan. Nantinya begitu, maka boleh untuk tidak berpuasa. Itu maksud khauful murdi'i husula masyaqqatin syadidatin laha. Khawatir dirinya merasa keberatan yang di luar batas kemampuan atau misalkan membahayakan. Au khafat ala radi'iha, atau khawatir kepada yang disusui. Bi an qalla al-labanu minha. Khawatir kalau misalkan saya berpuasa, air ASI yang dikeluarkan akan sedikit. Sehingga itu membahayakan anak yang sedang disusuinya. Maka boleh juga untuk tidak berpuasa. Itu maksud khauful murdi'i husula masyaqqatin syadidatin laha au khafat ala radi. Yang terakhir, yang keenam adalah al-marad alladzi la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak mungkin bisa sembuh lagi. Penyakit apa? Yang sudah divonis dokter tidak akan mungkin sembuh, dan itu tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Penyakit apa? AIDS, HIV bisa. Kan dia bisa puasa, yang nggak bisa puasa? Nggak bisa puasa. Apapun itulah, kalau kata dokter sudah memvonis penyakit ini tidak bisa akan sembuh lagi, tidak akan bisa sembuh lagi, maka itu masuk kategori al-marad alladzi la yurja bur'uhu. Penyakit yang tidak ada harapan bisa sembuh kembali. Nah, dari 6 keadaan ini semuanya wajib untuk mengqadha puasanya. Keadaan 1 sampai 6 semuanya wajib untuk mengqadha puasanya. Kecuali nomor 1 dan nomor 6. Orang yang sudah tua renta tidak wajib mengqadha puasanya.
Karena kapan pun itu dia tetap tidak akan mampu berpuasa. Tidak mungkin ada harapan sembuh lagi kan kalau sudah tua renta. Nggak mungkin muda lagi kan. Juga penyakit yang tidak akan mungkin sembuh lagi, itu juga tidak wajib untuk mengqadha puasanya, tapi gantinya apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu ay wa 'alal ladzina la yutiquna shauma. Tafsirnya begitu. Atau wa 'alal ladzina yutiquna shauma fis syabab tsumma la yutiqunahu fil kibar. Begitu. Paham semuanya? Menulis? Tulis. Istirahat dulu. Dan nomor 6 itu kali udah divonis sama dokter. Sudah divonis dokter Nah, tidak misalnya akan sembuh lagi. hilang penyakitnya, seluruhnya sehat. Sembuh begitu. Allah alam, lupa saya jawaban. Butuh dipastikan terlebih dahulu. Itu bahasa Arabnya anjing galau enggak? Al-kalbul akur. Akur, Al-kalbul akur. Akur ya. orang akur. Akur ya. Anjing galak aku. Bur'uhu. Silakan tulis dulu sambil istirahat ya. Gimana? Yang sabab itu kan ada 6 tadi disebutkan kalau yang 3 pertama itu harus niat malamnya. Iya, 3 yang terakhir juga ya. tidak. Tidak wajib. Apa? Secara kasat mata, indrawi, terlihat panca indera. Kalau di daerah yang terkena bencana alam gimana? Kenapa? Kena bencana alam, banjir, kena hujan. Nah, meteor. Masuk kategori al-ajzul hissi kemungkinan. Kenapa dia nggak puasanya kenapa? Karena lari begitu ya, dikejar banjir begitu. Apa? Justru itu nggak puasa biar nggak makan. Kan pakai air bukannya? Apa? Setiap keadaan yang mana masuk kategori alladzi yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun syadidatun, setiap keadaan apapun kalau dibarengi puasa akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan yang syadidah, yang sangat luar biasa, di luar batas kemampuan, maka itu memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Segala hal apapun itu. Daras enggak daras. Gimana? Hissi masuknya. Hissi. Syar'i kan cuma 3. Haid, nifas, dan wiladah. Wajib. Apa? Enggak tahu kalau koma saya. Soalnya koma kan apakah disamakan seperti, enggak tahu saya koma kayak gimana. Kalau koma enggak masuk al-ajzul hissi kayaknya. Memang dari qaid akil saja sudah bermasalah akalnya. Kalau segigi siang hari makruh. Hah? Sikat gigi sebelum azan zuhur. Sekarang pertanyaannya, sikat gigi itu apakah disamakan seperti siwak atau kumur-kumur? Kalau disamakan seperti siwak maka hukumnya makruh. Nanti dibahas ya. Nanti dibahas di mubdilatus shaum. Gimana? Itu yang beda bahasa sini mulanya sih. Ya juzu lil waliyyi ayadribahu.
yajuzu lil waliyyi ay yadribahu darban ghayra mubarrihin. Jadi kesimpulannya terkait al-itaqah, kalau ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena menemukan al-ajzu asy-syar'i atau al-hissi, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi walaupun dia tidak wajib berpuasa, wajib untuk mengqadanya nanti. Ya, begitu. Sudah nulis semuanya? Wajib mengqada semua, kecuali dua tadi. Kabirusin, ya, dan al-marad alladzi la yurjabur yang tua renta dan orang yang memiliki penyakit yang tidak akan sembuh lagi tidak wajib untuk mengqada puasanya, melainkan cukup membayar fidyah. Apa? Bur'uhu. La yurja rukhisa li syaikhil kabiri ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada alaih. Sama. Gimana? Sama. Tamyiz itu kan masdarnya. Mumayyiz itu isim fa'ilnya, sama. Kadang disebutkan tamyiz, kadang disebutkan mumayyiz. Sama saja maksudnya. Gimana? Sama. As-sabi at-tifl juga sama. At-tamyiz al-mumayyiz juga sama. Maksudnya sama. Buka topik. Sudah semuanya? Nanti dibahas ya. Arkanun niat. Arkanus shaum afwan. Arkanus shaum an-niyah. Al-istighalu bi'amalin yashukku ma'ahu as-shaumu jiddan.
Inqadhu inqadhu hayawanin muhtaramin musyrifin 'alal halak. Alal halak, mati, halak itu mati. Haram hukumnya. Haram dalam kata fuqaha haram hukum. Allah alam. Sudah? Sejauh nulisnya? Sejauh nulisnya? Yang Banat sudah Banat? Serius sudah? Dicek ya? Satu-satu dicek ya? Bisa kan nanya? Hah? Locap nanya ya? Misalkan lupa setelah itu makan, sudah sesuap baru ingat. Nanti dibahas nanti. Masih sudah ya, dihapus ya? Sudah ya, belum nulisnya? Itu belum? Dihapus ya?
Kemudian as-sihhah. As-sihhah artinya adalah sehat. Dia tidak sedang sakit. Falmarad afwan alladhi yubihu at-tayammuma la yajibu alaihi shaum. Penyakit yang memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa, penyakit yang memperbolehkan dia untuk tayammum, ya, itu memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Penyakit yang memperbolehkan orang untuk tayammum itu adalah penyakit yang membahayakan tubuhnya. Misalkan penyakitnya mengancam nyawa, penyakitnya ini mengancam anggota tubuhnya. Andai kan kalau ada orang sakit kemudian berpuasa akan mengancam nyawanya misalkan, maka boleh untuk tidak berpuasa, ya. Atau misalkan sedang sakit, kalau dia berpuasa khawatir penyakitnya nggak akan sembuh-sembuh, maka juga dia boleh untuk tidak berpuasa, ya gitu. Atau sembuh tapi semakin lama sembuhnya, itu juga boleh tidak untuk berpuasa. Fal marad alladhi yubihu tayammum la yajibu alaihi as-shaum. Penyakit apa saja yang memperbolehkan untuk bertayamum tidak wajib fala yajibu al marid maradan yubihu alladhi fal marid alladhi yubahu lahu atayammumu la yajibu alaihi shaumu. Orang yang sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian al-marad ada kalanya mutbiqan, ada kalanya mutaqatti'an. Penyakit ada kalanya yang total, tidak sembuh kemudian kumat, sembuh kumat begitu. Ada kalanya mutaqatti'an, yang sembuh kemudian kambuh lagi, sembuh kambuh lagi begitu. Penyakit total yang tidak ada sembuhnya, jaza lil maridi tarku tabyiti an-niyah. Orang yang terkena penyakit di mana penyakit ini memperbolehkan dia untuk tayamum sehingga dia tidak wajib puasa kan. Kalau penyakitnya itu mutbiq, total, maka jazalil maridi tarku tabyitin niyah. Diperbolehkan untuk meninggalkan nih karena penyakitnya total, nggak ada sembuh dan kambuhnya. Kalau penyakitnya itu mutaqatti', sembuh kemudian kambuh, sembuh kemudian kambuh. Ingkana qoblal fajri mahmuman jaza lahu tarku tabyiti an-niyah. Wa in kana ghayra dzalika yajibu lahu tabyitu an-niyah. Jadi penyakit yang memperbolehkan dia tayamum sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau misalkan penyakit tadi itu mutaqatti', tidak total, dalam arti misalkan kadang hari ini sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Nanti dilihat kalau sebelum fajar, maksud sebelum fajar itu dari maghrib sampai adzan subuh, itu namanya qoblal fajri. Kalau sebelum
fajar, dalam arti setelah adzan maghrib sampai adzan subuh penyakitnya sedang tidak kambuh, di sini mahmuman. Apa mahmum itu artinya? Mahmum. Apa arti mahmum? In kana qabla al-fajri mahmuman. Kalau sebelum fajar ya dia sudah kambuh penyakitnya. Mahmum itu kalau dalam bahasa Arab sedang demam, penyakit demam. Tapi maksudnya penyakit apa saja begitu. In kana qabla al-fajri mahmuman, kalau sebelum fajar dia sedang kambuh penyakitnya, jazalahu tarku tabyitin niyah. Dia diperbolehkan untuk tidak niat di malam harinya. Begitu. Wa in kana ghairu dzalika, kalau tidak seperti itu, misalkan di malam hari keadaannya sembuh, tidak sedang kambuh, ya, sampai adzan subuh misalkan, tidak kambuh penyakitnya alias sedang sembuh, maka yajibu lahu tabyitun, maka wajib untuk meniatkan puasa di malam hari. Fa in ada, kalau balik lagi penyakitnya, fa in ada, kalau di siang hari penyakitnya kambuh lagi misalkan, apakah boleh berbuka? Fa in ada, maka tafsil. In ihtaja ilal iftari jazal iftar. Wa illa fala. Kalau sudah niat di malam hari, karena memang penyakitnya di malam hari sembuh, tiba-tiba kambuh lagi di jam 9 pagi, apakah boleh membatalkan puasanya? Kalau butuh membatalkan puasa karena sangat keberatan, maka silakan dibatalkan. Kalau tidak membutuhkan untuk membatalkan puasa, maka tidak boleh dibatalkan. Paham? Paham banget? Paham berapa persen pahamnya? Yang mana? Mulai ragu. Yang mana? In kana qabla al-fajri mahmuman wa in kana ghairu dzalika, maksudnya selain yang tadi, dalam arti di malam hari tidak sedang kambuh penyakitnya, sedang sembuh, tidak sedang kambuh, maka wajib untuk niat untuk puasa di besok harinya. Wajib niat ketika itu karena sedang sembuh untuk puasa di besok harinya. Kalau ternyata di besok harinya kembali lagi penyakitnya, kambuh lagi penyakitnya, apakah boleh membatalkan puasanya? Kalau ini ihtaja ilal iftar, kalau butuh untuk berbuka karena sangat keberatan, silakan berbuka. Kalau tidak butuh berbuka, maka tidak boleh berbuka. Begitu. Yang terakhir adalah al-iqamah. Fala yajibu shaumu. Saya ulangi lagi ya. As-sihhah. Sehat. Orang yang sedang sakit, yang mana sakitnya diperbolehkan untuk bertayamum, tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian sakit ada yang mutbik, ada yang ghairu mutbik, ai mutaqatti'. Dalam keadaan apapun di mana dia tidak berpuasa, tetap wajib untuk mengqadanya nanti, ya. Wajib untuk mengqadha. Semua kasus di sini boleh atau tidaknya berpuasa tetap tidak menggugurkan qadha. Fala yajibu shaumu, sekarang iqamah. Fala yajibu shaumu 'alal musafiri. Safaru qasrin bisyurut. Tidak wajib berpuasa bagi seorang musafir dengan perjalanan yang memperbolehkan untuk mengqashar salat. Itu namanya al-musafiri safaro qasrin. Safar yang memperbolehkan orang untuk mengqashar atau menjamak salatnya, ya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayyakuna as-safaru mubahan tawilan yuqsaru fihi as-salatu.
Yang pertama, syarat safar agar dia diperbolehkan untuk menjadi penyebab tidak berpuasa adalah ayyakuna safar mubahan. Safarnya safar yang bukan mengandung unsur maksiat. Kalau antum melakukan safar tujuannya adalah untuk membunuh orang, untuk melakukan dosa, maka itu safar maksiat, bukan safar yang mubah. Safar mubah itu mencakup safar yang wajib, seperti safar untuk berangkat haji. Safar yang sunnah, seperti safar untuk menziarahi para ulama, ya. Safar yang makruh, seperti safar untuk berdagang kain kafan. Safar makruh. Kenapa safar makruh? Kenapa menjual kain kafan hukumnya makruh? Karena mengharapkan orang mati. Jadi safar itu ada yang safar mubah itu ada safar yang wajib, sunnah, makruh, ya, ada yang mubah. Kemudian tawilan. Safarnya harus safar yang panjang, bukan safar yang qasir. Safar yang panjang adalah safar yang mencapai jarak 90 km. Jarak 90 km. Jarak dari tempat tinggal sampai tujuan. Bukan jarak dari tujuan kemudian pulang lagi, bukan. Kalau misalkan kita berangkat dari sini menuju Alexandria, jaraknya 90 km, maka itu adalah safar tawil. Bagaimana kalau misalkan safar dari sini ke Tajamul Khamis belum mencapai 90 km, tapi kalau dihitung sampai pulang lagi dihitung 90 km, apakah disebut safar tawil? Tidak. Ya. Karena safar tawil tidak menghitung jarak pulang, tidak menghitung. Hanya menghitung jarak dari tempat tinggal sampai tujuan, tidak menghitung jarak pulang. Paham? Berapa jaraknya? 90 km. Jadi syarat pertama, ayyakuna safaru mubahan. Safarnya safar mubah. Maksudnya safar mubah di sini entah safar yang wajib, safar yang sunnah, safar yang makruh, dan safar yang mubah, mengecualikan safar yang haram. Kemudian mubahan tawilan. Safarnya harus panjang, dalam arti berapa kilometer? 90 km. 90 km. Yang kedua adalah ayyakuna as-safaru qabla asy-syuru'i fi shaumi bi ayyakuna as-safaru ba'dal ghurub wa qabla al-fajri. Syarat yang kedua adalah safar yang dilakukan harus terjadi sebelum dia melakukan puasa. Dia harus keluar dari rumahnya sebelum adzan subuh. Dalam arti dia harus keluar rumah setelah dimulai adzan maghrib sampai adzan subuh. Kalau jam 12 malam dia baru keluar rumah, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia keluar rumah di jam 8 pagi, apakah boleh tidak berpuasa? Nggak boleh ya. Misalkan safarnya dilakukan di jam 9 pagi. Dia sudah berpuasa sebelumnya. Maka di tengah jalan dia tidak boleh membatalkan puasa, karena puasa yang dia lakukan safar yang dilakukan dimulai setelah dia melakukan puasa. Caranya bagaimana agar tidak wajib berpuasa? Caranya adalah keluar rumah sebelum adzan subuh. Antum kalau trip misalkan dari sini keluar jam berapa? Kan ada yang di malam hari kan? Misalkan jam 2 malam berangkat keluar dari rumah, maka itu safar yang memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Beda halnya kalau misalkan sudah berpuasa, kemudian dia melakukan safar yang tawil, safar yang memperbolehkan untuk qashar sholat, safar yang mubah, ya, di tengah perjalanan dia sakit
atau merasa keberatan kalau terus berpuasa, maka itu memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Paham semuanya? Jadi kembali lagi, syurutu wujubi shaumi Ramadan. Yang pertama Islam, yang kedua at-taklif, yang ketiga adalah al-itaqah, as-sihhah, dan al-iqamah. Sekarang saya tanya, kenapa harus ada itaqah padahal sudah ada as-sihhah? Atau kenapa harus ada as-sihhah padahal sudah ada itaqah? Mampu dan sehat. Kenapa harus disebutkan dua-duanya? Tidak cukup itaqah saja atau tidak cukup as-sihhah saja? Ada jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Apa hubungan antara itaqah dan as-sihhah? Hubungannya apa? Apa? Umum wa khas? Mutlaq atau min wajhin? Min wajhin. Jadi hubungan antara al-itaqah dan as-sihhah itu hubungannya adalah umum wa khusus min wajahin. Nanti akan antum ketahui ketika ngaji mantik ya. Maksudnya apa? Ya. Gini maksudnya. Hubungan antara itaqah dan as-sihhah adalah umum wa khusus min al-itaqah was-sihhah ijtama'ata fil maradil ladzi la yurja bur'uh. Orang yang memiliki sakit yang sudah divonis dokter tidak akan sembuh lagi. Dia masuk kategori apa? Orang yang tidak sehat sedang sakit kan? Juga orang yang ghairu mutiqin lisaumi, orang yang tidak mampu untuk berpuasa kan? Orang yang sedang sakit yang tidak bisa sembuh lagi. Keadaannya berarti dia sedang tidak sehat, juga tidak mampu kan? Selama-lamanya nggak akan mampu kan? Karena sakitnya nggak akan bisa sembuh lagi. Berarti al-itaqah was-sihhah masuk ke dalam al-marad alladzi la yurjabur Kenapa masuk ke dalam kedua-duanya? Karena penyakit yang tidak akan mungkin sembuh, dia tidak mampu, dia tidak dianggap sebagai orang yang mampu, juga dia tidak dianggap sebagai orang yang sedang sehat. Sekarang itaqah. Seperti kabirusin, al-haid. Yang pertama kabirusin, yang kedua al-haid. Perempuan yang sedang haid, apakah dia sakit? Sakit tidak perempuan yang sedang haid? Sehat kan? Tapi dia tidak mampu. La tatiqu ala shaumi, tidak mampu untuk berpuasa. Berarti al-itaqah hanya masuk ke dalam kategori al-haid saja. Sedangkan dia tetap dianggap sehat kan? Tapi dia tidak mampu. Sekarang abiusin, apakah dia sakit? Enggak kan? Tapi dia tidak mampu untuk Nah, berarti al-itaqah atau kabirusin atau al-haid hanya masuk ke dalam itaqah saja. Kenapa? Karena kedua orang ini tidak sakit. Begitu kan? Sekarang as-sihhah. Yang masuk ke dalam as-sihhah saja adalah afrodnya hanya al-marad alladzi yurjabur. Ya, betul. Dia sedang tidak sehat. Tapi apakah dia ghairu mutiq? Apakah dia mampu berpuasa? Mampu, walaupun nanti mampunya. Kenapa? Karena penyakit dia masih bisa ada kemungkinan sembuh. Paham? Itu hubungan antara itaqah dan as-sihhah. Jadi harus ada penyebutan itaqah, juga harus disebutkan as-sihhah. Ya. Tidak cukup hanya itaqah saja.
Kenapa? Karena kalau hanya itokoh saja, al-marad alladzi la yurja bur'uh tidak akan masuk ke dalam kategori itokoh kan? Atau kalau sihah saja, maka kabirus sin dan al-haid tidak masuk kategori as-sihah. Maka harus ada itokoh dan juga as-sihah. Itu hubungan antara al-itokoh was-sihah. Jadi kembali lagi, syurutu wujubis shaumi al-islam, at-taklif, wal-itokoh, was-sihah, wal-iqamah. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli afdal